Shalom, selamat pagi. Kembali Ibu menyapa di pagi yang indah ini. Tuhan memberi kesempatan beribadah lewat virtual. Mari anak-anak Ibu, kita yang ada di rumah, buka hati untuk menyiapkan dengan memuji Tuhan. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala Harun, dari janggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala Harun, dari janggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Urapan di kepala Harun, dari janggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh sangat baik. Anugerah-Mu besar bagi kami orang berdosa. Hari ini kami bersyukur memuliakan Engkau. Amin. Shalom. Nas kita tertulis dalam Mazmur 131 ayat 1 sampai 3. Temanya, padanya ada kepuasan sejati. Baiklah anak ibu yang ada di rumah, ibu akan membaca dari sini dari ayat 1 sampai 3. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Ayat 2. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disiapi jiwanya dalam diriku. Ayat 3. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya.
pagi hari ini tema yaitu padanya ada kepuasan sejati. Kesombongan merupakan akibat dari penghargaan yang berlebihan terhadap diri sendiri. Sikap ini akan menuntun kepada kegelisahan karena munculnya rasa tidak puas terhadap apa yang dimiliki dan berfokus pada apa yang dilakukan orang lain. Hal ini akan terus membuat seseorang mengejar segala yang belum ia miliki. Daud memahami bahwa rasa puas diperoleh ketika ia mempercayakan hidupnya hanya kepada Allah saja. Dalam doanya di hadapan Allah, ia belajar menenangkan hatinya, berserah dan berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan Allah. Penyerahan ini yang menjadi alasan mengapa Daud dengan berani berkata bahwa ia tidak tinggi hati, tidak memandang dengan sombong, tidak mengajar hal-hal yang terlalu besar, bahkan hal-hal yang terlalu ajaib. Raja bangsa-bangsa di sekitar Israel dapat dipastikan mengejar hal-hal yang ditolak oleh Daud. Namun Daud menjadikan Allah sebagai sandaran jiwanya dan kepuasan batinnya. Anak-anak ibu yang di rumah, dia menyerahkan kehidupannya ke dalam pimpinan Allah. Kepuasannya di dalam Allah inilah yang menjadi alasan bagi keamanan jiwanya Daud. Daud tak harus membuktikan keunggulannya dibanding dengan raja-raja di sekitar Israel. Kerendahan hati dan penyerahan diri kepada Allah inilah yang diungkapkan dalam seruan kepada Israel untuk berharap senantiasa hanya kepada Allah. Sebagai umat Allah, teladan yang diberikan oleh Daud menjadi dasar bagi kita untuk tetap rendah hati dan tidak sombong. Tidak ada hal yang perlu disombongkan karena segala sesuatu berasal dari Allah dan kita sudah dipuaskan dengan itu. Kepuasan di dalam Allah membuat kita tidak perlu mengejar kesia-siaan yang umumnya dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sesama yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita bukanlah saingan untuk menunjukkan superioritas diri. Di dalam kerendahan hati dan penyerahan diri, kita dapat mengajak anak-anak yang ada di sekitar kita untuk turut berharap kepada Allah. Mari kita belajar untuk datang kepada Allah dan dipuaskan hanya di dalam Dia. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah kami yang Maha Pengasih, terima kasih atas firman yang boleh menyegarkan jiwa dan batin kami. Sama seperti pemazmur Raja Daud, kepuasan hanya didapat di dalam Tuhan Allah. Segala sesuatu yang sudah kami terima darimu sangat berharga. Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Dalam kerendahan hati, penyerahan diri, ajar anak-anak berharap hanya kepada Tuhan Allah. Dalam situasi pandemi, kami mohon Tuhan Engkau dapat membuat kembali kehidupan kami normal seperti biasa. Belajar normal ibadah, kami
kami rindu seperti semula ya Tuhan. Kami percaya sepenuhnya kepadamu, Yesus Kristus anak Allah akan memulihkan bangsa dan negara kami. Berkatilah anak-anak kami yang sekarang yang berada di rumah, dan juga keluarga, anak didik kami semuanya. Berkati Tuhan, berikan tubuh yang sehat kepada kami semua. Bahkan guru semua kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.